Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Bapak Dr. Fajar Farhan-Hikab, SIC MPDI. Dengan ini izinkan saya, Septi Nur Izati dengan NIM 124203002 untuk menjelaskan sedikit tentang materi sejarah Turki Utsmani. Turki Utsmani lahir dari sebuah suku kecil yang bernama suku Kai. Suku Kai adalah suku pengembara dari Asia Tengah yang mengembara sampai ke Anatolia atau yang sekarang dikenal Turki. Kenapa sih harus Anatolia? Karena Anatolia dianggap sangat strategis dari berbagai sisi. Yang mereka mempunyai seorang pemimpin namanya Ertugrul. Ertugrul dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil, jujur, bijaksana, dan dapat mempersejahterakan rakyatnya. Yang mana tongkat kekuasaan dari Ertugrul ini berpindah kepada anaknya namanya Utsman bin Ertugrul. Utsman bin Ertugrul itu mampu mengekspansi wilayah yang telah dijajah oleh Bizantium sebelumnya. Yang mana nama Turki Utsmani itu sendiri itu diambil dari anak Ertugrul, itu Utsman bin Ertugrul. Pada akhirnya Utsman bin Ertugrul memindah kekuasaan dari beliau ke anaknya bernama Orhan Gazi. Orhan Gazi itu dapat menaklukkan kota Bursa, yang mana kota Bursa itu dijadikan sebagai ibu kota pertama di Turki Utsmani pada saat itu. Kota Bursa juga menjadi pusat seni dan juga perdagangan pada saat itu. Selanjutnya, tongkat kekuasaan berpindah dari Orhan Gazi ke Murad I. Murad I itu dikenal sebagai pemimpin yang mengekspansi wilayah sampai ke Eropa, terutama di wilayah Balkan. Beliau juga menciptakan sistem militer yang bernama Janissary, yang isinya adalah anak-anak Kristen yang dididik dan juga dilatih menjadi pasukan elit Islam. Selanjutnya, dari Murad I berpindah kekuasaannya ke Beji I. Beji I dikenal sebagai seseorang yang sangat cepat tangkas dan juga kilat, sampai beliau dijuluki Yildirim atau Sang Kilat. Tapi qadarullah, pada saat itu ada perang Ankara. Beliau kalah melawan Timur Leng, yang pada akhirnya beliau tewas karena ditangkap oleh pasukan Timur Leng. Nah, pada saat ini Turki Utsmani mulai sempat goyah. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah yang sangat indah kepada Turki Utsmani, yaitu bangkit kembali dan penaklukan Konstantinopel. Yang mana kisah ini tuh sangat menjadi kisah yang indah bagi umat muslim. Jadi Murad II itu mempunyai anak namanya Mehmed II. Mehmed II dikenal sebagai julukannya dikenal sebagai El-Fatih atau sang penakluk. Kenapa demikian? Karena pada usia Mehmed II yang ke-21 tahun, tepat pada tahun 1453, beliau mampu menaklukkan Konstantinopel yang beribu-ribu tahun lamanya itu tidak terbobol. Nah, pada akhirnya Al-Fatih lah yang dapat menjawab hadis Rasulullah yang berbunyi, "Tatuf tahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wa ni'mal jaysu dzalikal jaysh." Yang ternyata jawaban dari hadis tersebut adalah El-Fatih atau Mehmed II, yang mana dalam sejarah dunia itu dianggap sebagai akhir dari abad pertengahan dan awal dari era modern. Selanjutnya, zaman keemasan. Zaman keemasan jatuh pada masa kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni atau yang kita kenal Sulaiman the Magnificent. Kenapa sih harus Sulaiman Al-Qanuni? Karena Sulaiman Al-Qanuni selain ahli perang, beliau juga ahli dalam bidang seni dan juga bidang hukum. Bayangkan, ekspansi wilayah itu besar-besaran, membentang dari Eropa Timur, Timur Tengah, sampai Afrika Utara. Lalu, kenapa sih beliau itu disebut Al-Qanuni? Karena beliau mampu mengkodifikasi serta memperbaiki undang-undang pada saat itu. Lalu kenapa sih beliau disebut ahli seni? Karena beliau mampu mengembangkan arsitektur sehingga terciptalah bangunan-bangunan indah pada saat itu.
Nah, setelah melalui berbagai macam kegoyahan sampai terbobolnya Konstantinopel, sampai ada pada masa kejayaan Sulaiman Al-Quruni, sampailah kepada masa kemunduran bertahap Turki Utsmani. Jadi pada saat itu tuh pemimpin-pemimpinnya tidak sekuat terdahulunya. Lalu maraknya korupsi pemerintahan. Apalagi sistem pewarisan tahta yang harus merelakan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan dan juga tahta pada saat itu. Lalu apa lagi? Lalu kekalahan perang melawan Eropa dan Asia, Eropa dan Persia. Jadi ya sesuatu yang telah dibangun, yang telah dijaga pada akhirnya harus runtuh juga karena tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dijaga dengan baik. Ya, yang pada akhirnya mereka, Turki Utsmani, joinlah kepada World War Pertama, Perang Dunia Pertama. Mereka join ke bangsa Jerman, ke negara Jerman yang pada saat itu Jerman diharuskan kalah. Ya, dampak dari kekalahan ini pun sangat berpengaruh besar bagi Turki Utsmani. Karena apa? Karena wilayah-wilayah yang di Timur Tengah itu dijajah habis-habisan oleh Prancis dan juga Inggris. Lalu apa? Lalu pada tahun 1924, sekitar segituan, ada satu tokoh legendaris. Beliau seorang tokoh nasionalis militer bernama Kemal Atatürk. Nah, peran Kemal Atatürk di Turki pada saat itu cukup besar, yang mana beliau mampu menghapus sistem kekhalifahan di Turki Utsmani yang beliau ganti menjadi sistem sekuler Turki, Republik Sekuler Turki. Ya, jadi sungguh bertolak belakang teman-teman. Pada akhirnya kerajaan Turki Utsmani yang telah berdiri begitu lamanya, begitu kokohnya harus runtuh juga. Ya, jadi ibroh yang bisa kita ambil adalah bahwa kejayaan itu tidak semena-mena muncul tiba-tiba, berdiri tiba-tiba, tapi ada proses di balik itu semua. Ini semua adalah hasil gabungan dari doa. Itu ya, doa. Berpegang teguh kepada kejujuran, berpegang teguh kepada keadilan, sehingga menciptakan kejayaan yang berdiri begitu kokohnya pada saat itu. Sesuai dengan kutipan ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa tanaza'u wa fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah kamu berbantah-bantahan gitu. Karena itu akan menyebabkan kamu jadi gentar dan hilang kekuatanmu. Maka itu bersabarlah dan taat kepada Allah. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.